Film dibuka di sebuah kamp Jepang yang terletak di Pulau Jawa. Dia bernama Kolonel Lawrence, satu-satunya tawanan Inggris yang fasih berbahasa Jepang. Namun karena keterampilannya itu, banyak tawanan lain yang menganggapnya bagian dari mereka, lantaran kedekatan dan interaksinya dengan para pemimpin Jepang. Ia pun dibawa oleh Sersan Hara untuk menemui dua orang tawanan, satu tentara Belanda bernama De Jong, dan satu merupakan tentara Korea yang bernama Kane, di mana keadaannya sudah penuh dengan luka di sekujur tubuh. Hara pun memaksanya untuk mempraktekkan langsung suatu hal yang semalam ia lakukan, yakni berbuat tidak senonoh dengan si pria Belanda. Dengan begitu, ia akan diperbolehkan melakukan seppuku dengan benar. Biasanya, seppuku memang dilakukan setelah kegagalan saat melaksanakan tugas, atau sebagai bentuk hukuman mati karena telah melakukan pelanggaran serius. Mendengar hal itu, Lawrence langsung mencegahnya. Ia pun bertanya kebenarannya pada De Jong, bahwa ternyata Kane memang melakukan hal itu tanpa persetujuannya. Seketika Lawrence berteriak memanggil seseorang, di mana kesempatan itu dipakai Kane untuk mengambil pedang dan hampir menusuk perutnya. Begitu juga Hara yang sudah siap mengangkat samurainya, hingga tiba-tiba sang kapten datang dan menghentikannya. Dia bernama Yonoi, komandan camp muda yang disebut-sebut memiliki sikap cemerlang. Lawrence pun mengaku jika Hara hendak membunuh seorang tawanan, di mana Hara menjelaskan jika ia bukan ingin mengeksekusinya, melainkan karena Kane ingin menebus kesalahannya. Ia sengaja tidak melaporkan kasus ini pada pengadilan karena ingin menganggapnya sebuah kecelakaan agar keluarga Kane bisa mendapatkan uang pensiun. Setelah mendengar penjelasan Hara, Yonoi berangkat ke Batavia, kota yang kini kita kenal sebagai ibu kota Indonesia yakni Jakarta, di mana mereka langsung memulai persidangan untuk menentukan hukuman bagi mayor Inggris yang bernama Jack Sailor. I've answered that question about 100 times. Hakim pun membacakan tuntutannya tentang peristiwa yang terjadi pada 10 Agustus tahun 1942, tepatnya setelah pasukan sekutu mendarat di sektor Belanda di Indonesia. Bahwa Jack dituduh menyergap pasukan Jepang dan merebut segala makanan, perbekalan, juga membunuh beberapa pasukan Jepang. Dan karena kesalahannya, ia didakwa dengan hukuman mati. How do you plead? Kemudian saat dimintai pembelaan, Jack menjawab dengan tenang dan sangat percaya diri bahwa ia tidak bersalah dan bukanlah seorang penjahat. Di mana 1 bulan yang lalu, ia memang turun di pegunungan, namun ia menyerah pada angkatan darat Jepang karena mereka mengancam akan membunuh penduduk desa. Ia juga sempat dipenjara di Sukabumi selama 3 hari dan kemudian berakhir diinterogasi. You must tell us your past history. Namun semua argumennya tidak dipercaya begitu saja, hingga tiba-tiba Kapten Yonoi bertanya tentang siapa komandonya selama ini. Ia pun berkata jika diperintahkan oleh komando tertingginya, itu berarti ia harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Tak hanya itu, Jack juga mengaku jika selama ditahan, makanannya dikurangi bahkan menunjukkan bukti jika ia dipukuli. Di mana hal itu masih tidak dipercaya oleh yang lain, tapi Yonoi justru mempercayainya. Setelah itu persidangan ditunda untuk menunggu keputusan. Selama Jack menunggu, ia dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Bahkan kembali dibuat babak belur atas sikap yang terlalu semena-mena. Hingga akhirnya penentuan akan hidupnya pun dilaksanakan. Ia ditetapkan akan dihukum mati dengan cara ditembak. The sentence will be carried out with... I don't need that. Dan meskipun sudah diikat dan dihadapkan dengan orang penembak, ia masih begitu berani dan teguh pendirian. Hingga saat tembakan dilepaskan, terjadi hal yang sangat tidak disangka-sangka. Di sisi lain, Lawrence meminta bantuan dari Hara untuk memindahkan De Jong ke markas besar. Karena kemungkinan jika ia dimasukkan ke tempat sebelumnya, banyak yang sudah mengetahui tentang peristiwa itu. Dan takut jika De Jong akan diperlakukan dengan sama. Dan meskipun Hara terlihat tidak peduli, Lawrence sudah mengetahui jika ia orang yang mudah diajak bekerja sama. Tak lama kemudian, penjaga melaporkan jika polisi rahasia Jepang datang dan membawa seorang tawanan baru. Hara pun langsung menemuinya, di mana ternyata satu tawanan yang akan bergabung adalah Jack. Tepat saat itu, Lawrence lewat dan langsung mengenali Jack sebagai pasukan Inggris. Ia pun mencoba menolong Jack yang jatuh pingsan, meskipun pasukan Jepang berakhir menghakiminya. Beruntung Kapten Yonoi muncul dan balas memukul prajuritnya. No! Stop it! Stop it!
Kemudian setelah Jack dibawa untuk pengobatan, Yonoi menanyakan hubungan Lawrence dengan Jack sedekat apa, di mana ia menjawab jika mereka pernah bertugas bersama di Libya. Bahkan saking penasarannya, Yonoi juga menanyakan Jack tentara yang seperti apa, sampai memerintahkan Lawrence menyembuhkan Jack dengan apapun caranya. Setelah komandan tahunan yang bernama Hixley datang, belum tahu apa tujuannya, Yonoi meminta Hixley untuk menyebutkan pasukan Inggris yang memiliki keahlian dalam bidang persenjataan dan amunisi. Jelas ia tidak menjawabnya, karena dalam hukum militer dilarang untuk memberitahu informasi apapun kepada musuh. Bahkan ketika Yonoi mengancam akan mencopot jabatannya, Hixley tetap tidak peduli, meski ia tahu jika itu bukan sekedar gertakan semata. No, Captain, you know, I will not. Berselang dari itu, Lawrence bertemu dengan Hixley, di mana ia memintai bersabar sampai perang berakhir dan mau mengikuti segala arahannya. Namun bagi Hixley, Lawrence terlalu percaya pada pasukan Jepang hingga menutup segala kejahatan yang mereka perbuat. Know these people too. They're the enemy. Hingga kemudian, Lawrence menemui dokter dan mendapat informasi bahwa Jack akan sembuh dalam beberapa minggu. Lawrence pun bergabung dengan yang lain, di mana para tawanan mencemoohnya karena pindah kamar bergabung dengan mereka. Kemudian di suatu malam, Hara masuk ke kamar secara diam-diam. Ia pun membangunkan Lawrence untuk mengecek kondisi Jack yang mulai tersadar, di mana ia bingung apa kelebihan Jack sampai Yonoi ingin menggantikan posisi Hixley sebagai komandan. Hingga kemudian, mereka pun bersembunyi saat Yonoi dan dua orang pasukan tiba-tiba datang. Heal him quickly. Keesokan hari, para tawanan dikejutkan dengan suara teriakan. Mereka yang tiap hari melewati berbagai hal sulit, jelas mengalami perasaan was-was dan trauma. Padahal, suara itu hanyalah Yonoi yang sedang menjalani latihan. Hara pun menyampaikan pesan dari Lawrence bahwa suaranya menyeramkan bagi sebagian tawanan, di mana Yonoi langsung menemuinya dan terlihat sangat peduli atas kenyamanan para tawanan. I don't want the prisoners to become absent. Lantas ia pun menugaskan Hara untuk mempersiapkan seppuku atas perbuatan yang dilakukan Kane beberapa hari lalu, di mana ia juga mengundang beberapa tawanan lainnya, meskipun Hixley protes karena merasa tak punya kewajiban untuk menyaksikan. Selagi samurai dimandikan, Kane perlahan menikam tubuhnya sendiri. Baru setelahnya, samurai dua kali dilayangkan namun tak ada satupun yang berhasil mengenai lehernya. Bertepatan dengan berhasil percobaan yang ketiga, Daeyong menggigit lidahnya sampai terputus dan tak sengaja menelannya. Hal tersebut membuat keadaan kacau, di mana pasukan Inggris buru-buru melakukan pertolongan pertama. Namun gagal dilakukan sampai Daeyong sudah tidak tertolong. Mereka pun hendak membawanya untuk melakukan penghormatan atas kematiannya. Namun Yonoi menghentikan karena baginya, orang-orang harus menghormati ritual seppuku lebih dulu dan tidak diizinkan pergi sampai ia yang memerintahkan. Hixley pun merasa keberatan karena ia juga harus menguburkan prajurit mereka. Namun karena terus dibantah, Yonoi marah dan memerintahkan mereka untuk berpuasa 2 hari dan harus melakukan bersih-bersih. You'll observe go for 48 hours. Mereka pun menjalani apa yang sudah diperintahkan, di mana ketika sedang di absen, Jack tidak ada di sana hingga membuat penjaga pergi untuk melaporkan. Namun baru saja ia melangkah, Jack muncul sambil membawa sekantong bunga manju. Lantas ia pun membagikan satu persatu bunga pada rekannya untuk mengenang kematian Daeyong. Tak hanya itu, ia juga menyelundupkan makanan meskipun tahu jika hal itu sangat dilarang. Di saat yang bersamaan, Hixley menegur Lawrence karena sudah menyembunyikan perihal pergantian komandan dari dirinya. Ia menganggap Lawrence sangat membencinya, namun Lawrence menyangkal karena baginya kabar pergantian komandan hanyalah gosip semata. Still only a rumor. Waktu terus berjalan hingga pasukan Jepang melakukan pemeriksaan dadakan. Mereka pun menemukan beberapa makanan sisa dan langsung memukuli para tawanan atas pelanggaran perintah. Jack sebagai dalang dari semua ini siap mengambil resiko atas perbuatannya. Saat ditanya untuk apa bunga-bunga dikumpulkan, ia menjawab jika bunga tersebut untuk dimakan, bahkan membuktikannya langsung di hadapan mereka. Those taste better. Sontak saja, ia langsung menjadi bulan-bulanan dan diseret di hadapan Yonoi. Bahkan Lawrence harus menanggungnya juga. Ia dipukuli tanpa bisa melakukan perlawanan. Tak cukup dari itu, mereka menemukan sebuah radio yang diselundupkan dan menuduh Lawrence yang melakukan. Kemudian ketika malam, pasukan Jepang membunuh rekannya sendiri demi mendapatkan sebuah kunci. Ia masuk ke tempat di mana Jack ditahan dan hampir membunuhnya jika ia tidak cepat menghindar. Dengan membawa sebilah pisau, Jack beranjak meskipun tahu jalan menuju keluar sangat tidak mudah. Ia pun menemui Lawrence yang kakinya sudah dipatahkan dan langsung membopongnya sambil berharap mereka bisa kabur dari sini.
Hingga di pertengahan jalan, harapan mereka pupus saat melihat Kapten Yono yang mencegat. Ia bahkan mengeluarkan samurai sambil menantang Jack untuk melawannya. Padahal, ia bisa saja langsung menyerang. Namun memilih tidak melakukannya saat Jack memutuskan untuk menyerah. Kemudian, pasukan Jepang yang tadi bertindak di luar perintah mengakui kesalahannya dan berakhir melakukan seppuku. Keesokan hari, Lawrence kembali menemui Yono yang sedang beribadah untuk prajuritnya. Ia pun masih menganggap jika Lawrence dalang yang sudah menyelundupkan radio dan memastikan jika Lawrence akan menyusul prajuritnya yang semalam tewas. Perkataan tersebut membuat Lawrence marah, namun ia tak bisa berbuat banyak hal saat bambu melayang ke punggungnya yang sangat amat keras. Bahkan meskipun ia sudah berkata jujur, Yono tetap ingin membunuhnya untuk menjaga wibawanya. Sontak amarahnya pun kembali pecah. Lawrence mengacak-acak meja, membanting apapun di depannya hingga penjaga berakhir menyeretnya. Your friend was a disappointment to me. Setelah itu Lawrence dimasukkan ke dalam sel, sebuah penjara berlantai pasir yang bersebelahan dengan sel yang Jack tempati. Sepanjang malam, kedua pria itu menghabiskan waktu dengan bercerita tentang memori masa lalu. Bahwa dulu Jack sangat dekat dan kerap menghabiskan waktu berdua dengan adiknya, di mana sang adik sering menjadi korban pembulian karena tubuhnya yang jauh lebih mungil dari anak seumurannya. Sebagai seorang kakak, Jack rela dipukuli demi melindungi adiknya. Sampai di suatu hari, ia sengaja mengabaikan teriakan adiknya saat dirundung puluhan orang. Bahkan ketika adiknya bernyanyi sendirian, ia berpura-pura tuli dan tidak memperdulikan. Hingga sampai kini, Jack masih dihantui oleh kejadian di masa lalunya. Ia merasa sangat bersalah karena setelah peristiwa itu, adiknya tidak pernah lagi berani untuk bernyanyi. My brother never sang another note. Jack pun mengakhiri ceritanya dengan rasa penyesalan yang masih begitu besar. Hingga saat waktu semakin larut, mereka baru menyadari jika berada di dalam penjara tepat saat malam Natal. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke hadapan Hara, di mana setelahnya Huxley juga datang dan berkata jika mereka telah dibebaskan. Keesokan harinya, Hara menemui Kapten Yonoi. Ia mengaku jika sudah salah menuduh selama ini, bahwa sebenarnya yang menyelundupkan radio adalah tawanan lain yang kemarin sudah ia hukum mati. Hara pun menerima kemarahan sang kapten dan siap untuk dihukum. Sementara Yonoi jelas merasa sangat malu, terlebih ialah yang kemarin gencar menuduh Lawrence tersangkanya. Maka untuk mempertahankan harga dirinya, ia memerintahkan seluruh tawanan dikumpulkan dalam waktu 5 menit. Very well. All prisoners on parade. Ia juga mengungkapkan rencananya pada Hara bahwa akan memindahkan separuh tawanan untuk membangun landasan pesawat. Dan sebelum hari itu tiba, Hara tidak boleh keluar dari kamar sebagai hukuman. Sementara itu, para tawanan mulai berlari terbirit-birit. Bahkan yang keadaannya paling parah sekalipun harus terpaksa ikut berbaris. What are they up to now? Wish I could sing. Dan setelah Yonoi tiba, ia menyadari jika tawanan yang berada di rumah sakit tidak ikut serta. Huxley pun diperintahkan untuk memanggil mereka, di mana ia tetap tidak mau hingga para perwira lah yang bergerak dengan terpaksa. Betapa keadaan mereka sangat amat miris. Entah berapa lama mereka tidak makan dan disiksa, tubuh mereka menggambarkan kekejaman tentara Jepang terhadap para tawanan. Bahkan meskipun sudah melihat dengan mata kepalanya, Yonoi begitu sangat tak beradab meminta mereka berjalan sendiri tanpa bantuan. Hingga tiba-tiba satu orang tawanan tergeletak pingsan. Huxley pun cepat menolong sambil memanggil Yonoi saat mengetahui jika tawanan tersebut sudah tiada. He's dead! Namun bukannya sadar dan iba, ia justru memanggil Huxley bersama beberapa perwira Inggris sambil menanyakan hal yang sama. Siapa pasukan Inggris yang mahir menggunakan senjata? Sampai ketika Huxley masih bungkam, ia menyeretnya untuk mendapatkan hukuman mati. Sebelum samurai itu melayang, Jack maju sendirian dengan amat berani. Ia pun berhadapan dengan Yonoi, meskipun ia langsung didorong hingga terjatuh. Namun bukan Jack namanya jika ia mudah menyerah. Ia pun kembali bangkit saat mengetahui di mana titik kelemahannya. Hal tersebut membuat Jack langsung dikeroyok dan sama-sama tak berdaya. Atas perbuatannya, ia menerima hukuman dengan dikubur hidup-hidup, di mana komando sudah diambil alih oleh perwira yang lain lantaran Yonoi sudah terbawa perasaan. Ya memang sejak di pengadilan, Yonoi sudah jatuh hati pada Jack.
Mereka pun hanya bisa menyaksikan saat tumpukan pasir perlahan menyelimuti Jack dan memendamnya hingga tersisa hanya kepala. Sementara itu, tawanan mulai berangkat menuju camp yang berbeda dipimpin oleh Hara. Tawanan yang tersisa menyanyikan sebuah lagu untuk Jack, lagu yang sejak awal ia impikan karena teringat akan adiknya dulu. Di malam hari, Jack masih tersadar meskipun kondisinya sudah sangat mengenaskan. Yonoi pun datang dan memotong sejumput rambutnya untuk ia simpan. Ia juga memberikan penghormatan terakhir sebelum Jack tewas untuk selamanya. Empat tahun kemudian, Lawrence mengunjungi tempat Hara di penjara. Kondisinya baik-baik saja, bahkan sudah mahir berbahasa Inggris. Hara pun memberitahu jika esok adalah hari dia akan melalui hukuman mati, di mana Lawrence sangat menyesali hal itu dan tidak bisa membantunya. Namun Hara sudah menerima itu semua. Ia rela dihukum atas kejahatan perang. Lawrence juga memberitahu jika sebelum Yonoi dihukum mati, ia memberikan seikat rambut Jack untuk dibawa ke kuil Jepang, di mana ia tewas lebih dulu setelah Jepang kalah dalam peperangan. Setelah itu, Lawrence mengucapkan salam perpisahan dan mendoakan kebaikan untuk Hara. Dan saat Lawrence pergi, ia seperti mengalami deja vu. Merry Christmas, Mr. Lawrence? Kapten Yonoi memang harus mendapatkan hukuman karena berdasarkan konvensi Jenewa, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Selain itu, Hara yang sebenarnya nggak salah-salah amat juga ikut menjadi korban karena sejatinya ia hanya bekerja berdasarkan apa yang diperintahkan oleh atasan. Dan sesuai apa yang diucapkan Lawrence, memang terkadang kemenangan sangat sulit diterima. Ia harus kehilangan orang-orang tercintanya dan tetap harus melanjutkan hidupnya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.